Saya hari Sabtu yang lalu baru tiba dari Israel, saudara, ya, dan berkali-kali pergi ke sana tapi nggak pernah bosen karena kita belajar. Dari sanalah kita belajar bahwa perjalanan kehidupan kekristenan itu seperti bangsa Israel yang dibawa Tuhan keluar dari perbudakan. Satu hal kemarin yang sangat memberkati saya adalah ketika kita pergi di satu tempat yang namanya itu Mara, ya. Ada yang sudah pernah ke situ? Di Sumur Mara. Ketika bangsa Israel dibawa keluar sama Tuhan 3 hari perjalanan di padang gurun, mereka tidak punya air. Saudara bisa bayangkan orang jalan 3 hari lalu tidak ada minum? Ya saudara, saya pernah berpuasa dulu 3 hari 3 malam tanpa minum, ya. Lalu pada hari yang ketiga di sekujur tubuh saya itu mengeluarkan bintik-bintik merah semua. Lalu teman saya ajak saya ke dokter, lalu dokter bilang, ini kenapa bisa begini? Saya bilang saya sedang berpuasa 3 hari 3 malam. Tanpa minum? Iya. Lalu dokternya bilang, kalau secara medis orang tidak makan 3 hari masih bisa hidup. Tapi kalau tidak minum 3 hari itu nggak bisa. Tapi saya bilang sama dokternya ini karena kuasa Tuhan. Saudara, ya saya puasa 3 hari itu turun langsung 5 kilo. Ada ibu-ibu yang mau? Turun langsung 5 kilo, coba puasa ya 3 hari 3 malam. Lalu saya membayangkan itu kemarin waktu saya ada di sana. Kita baca dulu yuk, Keluaran pasal 15 ayat 22 mulai. Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22. Jadi saya ini sebenarnya masih kurang tidur saudara. Dan tadi pagi jam 4 saya harus bangun untuk terbang ke sini. Jakarta lagi banjir, doakan Jakarta, amin. Ya, Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat. Saya pengen saudara coba membayangkan ya. Makanya kalau kita pergi ke Israel itu kita melihat saudara. Kita naik bus ya, lihat kanan kiri itu astaga padang gurun, gak ada pohon. Itu panasnya minta ampun. Saya bisa membayangkan benar-benar ketika ada di bus. Sebenarnya perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian itu hanya 11 hari. Ditempuh dengan jalan kaki. Kita naik bus 8 jam. Tapi bangsa Israel berputar selama berapa? 40 tahun. Kenapa saudara? Bagi Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir itu cuma membutuhkan waktu 11 hari perjalanan. Tapi butuh waktu 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari otak dan pikirannya bangsa Israel. Seringkali kita juga begitu kan? Ada masalah nih, saya layani satu orang ibu, suaminya selingkuh saudara. Lalu sudah ketahuan, sudah selesai semua, sudah selesai. Suaminya mengaku bertobat, dia minta ampun, ya dia hilaf. Bapak-bapak bisa hilaf, ibu-ibu amin. Kok ibu-ibu tertawa ya? Kalau sekali itu namanya hilaf. Kalau 2 kali kehilafan. Kalau 3 kali dihilaf-hilafkan. Ya. Karena ini baru sekali. Sudah beres, suaminya nangis sampai suaminya tanya sama saya, "Bu, apakah saya ini diampuni oleh Tuhan?" Oh, berarti benar hilaf. Saya takut masuk neraka. Oh, berarti hilaf, ya. Tapi saudara, yang namanya mengeluarkan itu dari hati dan pikirannya istrinya tidak semudah kita ngomong. Istrinya begitu terluka. Bagi Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian cuma butuh waktu 11 hari. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari pikirannya bangsa Israel butuh waktu 40 tahun. Apakah kita juga termasuk seperti bangsa Israel yang hari ini sedang berputar-putar? Kita butuh waktu berapa lama untuk bisa melepaskan pengampunan? Kita butuh waktu berapa lama untuk bisa melupakan semua peristiwa yang terjadi di hidup kita? Jangan mau berlama-lama dibohongi sama iblis, amin. Ya,
Saya bilang sama istrinya, Bu lupakan. Tapi tiap hari suaminya diintimidasi. Ya, apa yang kamu perbuat sama perempuan itu? Gayanya kayak apa? Astagfirullah. Ya, suaminya sudah stres saudara. Kamu gak usah tanya gaya kayak apa yang aku lakukan. Aku mau melupakan. Tapi tiap hari istrinya berputar di padang gurun. Tidak bisa hilang dari pikirannya. Dia bilang, gak bisa Bu Debbie, saya sudah berusaha, saya sudah mengampuni suami saya. Tapi tiap hari, ya ngomong terus, kayak begini kayaknya harus dibaptis ulang. Direndam agak lama. Berapa? 15 menit. Lalu tidak lupa dimasukin airnya sedikit di mulut. Maka dia buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Jangan ingat-ingat saudara, bayangkan 40 tahun itu bukan waktu yang singkat. Sampai beberapa generasi mati di padang gurun, dikubur di padang gurun. Karena buat Tuhan mengeluarkan Mesir dari pikiran bangsa Israel itu tidak mudah. Ya, mereka berjalan 3 hari nih saudara. Bayangkan tidak ada air, mereka betapa kehausan. Kalau kita bayangkan di Surabaya, ini aja panasnya masih agak begini nih saudara ya. Ini saya tadi pagi kedinginan, sekarang saya kepanasan. Tapi terima kasih, bayangkan 12 hari di Mesir tidak ada keringat satupun yang keluar. Jadi di badan itu juga agak gak enak ya. Kita yang sudah terbiasa panas sampai di sana itu tidak keluar keringat saudara, makanya badannya agak-agak meriang. Makanya corona tidak bisa hidup di Indonesia. Bersyukur, amin. Ya. Baru kena matahari Indonesia sudah mati dia saudara. Ya apalagi dia masuk dalam tubuhnya orang Indonesia, dia kaget banyak sekali virus di sini. Lalu coronanya yang sakit saudara. Ya tapi kita semua masih sehat hari ini semua karena Tuhan. Amin. Saudara bisa bayangkan sekarang China negara maju dengan semua teknologi yang begitu canggih, sekarang angkat tangan dengan apa yang terjadi. Saya percaya ini waktunya untuk China berseru kepada Tuhan. Kita berdoa saudara, mereka mencari Tuhan. Kenapa? Kematian di depan mata dan tidak ada bisa hentikan saudara. Ya, sudah cukup hari-hari ini negara-negara berkembang melupakan Tuhan. Ya, makanya salah satu Menteri Kesehatan di Indonesia berkata, kenapa Indonesia masih bebas? Karena kekuatan doa. Amin. Ya, kita punya Tuhan. Oke, kita kembali. Bangsa Israel berjalan 3 hari tanpa minum. Mau mati saudara, benar itu sekarat. Lalu akhirnya dari kejauhan mereka lihat ada sumur. Sumurnya itu gede dan masih ada sampai sekarang. Diameternya kurang lebih 2,5 meter. Dan masih ada airnya. Nanti saudara lihat di vlog saya, di channel YouTube saya, Debbie Basjir TV. Jangan lupa subscribe. Amin. Itu saya syuting ada airnya. Mereka melihat sumur. Kira-kira orang aus 3 hari gak dapat minum, jalan di padang gurun lihat sumur. Wow gak? Wah itu, yes akhirnya ada sumur di depan. Menemukan sumur di padang pasir itu mujizat. Seringkali di hidup kita ketika kita ada masalah, kita pikir kita udah mau lihat mujizat nih. Ya, wow di depan ada mujizat. Ternyata benar mereka lihat sumur, diintip ada airnya, ada airnya. Lalu mereka mencoba untuk menimba air di sumur itu, lalu mereka minum. Alkitab berkata rasanya pahit. Pahit saudara. Saya bisa membayangkan bagaimana bangsa Israel begitu kecewa ketika mereka berharap akan dapat air. Waktu mereka minum rasanya pahit. Haus 3 hari pengen minum pahit. Gondok enggak? Banget. Alkitab berkata lalu bersungut-sungutlah bangsa itu di hadapan Tuhan dan Musa. Kenapa kamu bawa kita keluar dari Mesir? Biar kita mati saja di sana. Oh saya tahu kenapa kamu bawa kita keluar. Udah gak ada kuburan di Mesir. Lu pengen kita mati di padang gurun supaya kita dikubur massal di sini. Mulutnya itu loh gak bisa dijaga. Makanya Tuhan bawa berputar 40 tahun.
Ibu-ibu, hello. Jangan mau dibawa berputar dalam hidup ini, amin. Kenapa? Karena mulut. Wanita itu survei membuktikan seorang perempuan itu mengeluarkan 30.000 kata sehari. Tapi apa yang keluar dari mulut kita setiap hari? Apakah sungut-sungut atau ucapan syukur? Atau kita menyalahkan suami kita menyalahkan anak-anak kita? Saudara, saya lagi banyak belajar ilmu psikologi hari-hari ini. Ya, saya mau bilang sama saudara, kalau bangun pagi itu hindari memarahin anak, mengucapkan kata-kata yang buruk kepada anak, kepada suami dan kepada orang di sekitar kita waktu pagi hari. Kenapa? Karena waktu pagi jiwa itu masih bersih. Kita baru tidur semalaman, jiwa ini masih kosong, masih bersih. Anak-anak yang kepahitan itu biasanya yang dimarahin pada waktu pagi hari. Makanya mulai sekarang ibu-ibu dilarang marah anak waktu pagi, amin. Loh, malam. Lalu malam, tidak boleh juga memarahin anak atau mengucapkan kata-kata yang buruk bagi orang di sekeliling kita pada waktu malam hari. Kenapa? Karena malam itu orang mau tidur, diusahakan ketika mau tidur jiwa itu bersih. Makanya Daud berkata, pada waktu malam, di atas tempat tidurku, aku mengingat akan kesalahan dan dosa-dosaku. Lalu aku meminta ampun kepada Tuhan sehingga aku bisa berbaring dengan jiwa yang murni dan bersih. Pada waktu pagi, Daud bilang, ketika aku bangun, aku mengatur persembahanku bagi Tuhan. Aku mengatur ucapan syukur, aku menaikkan pujian pada waktu pagi hari. Supaya hidupmu sehat, 1 jam sebelum tidur malam, jiwa sudah harus bersih, katakan. Jangan berantem waktu malam, cepat mati. Bilang amin. Kalau mau tidur harus diberesin sama suami, katakan. Supaya tidak muncul akar pahit, kepahitan di dalam hati kita. Nggak boleh berantem waktu malam hari, saudara ya. Waktu mau tidur jangan berantem. Usahakan jiwa kita itu murni, jiwa kita tenang ketika kita mau tidur malam hari. Saya itu paling takut kalau mau tidur malam lalu berantem sama suami. Saya nggak bisa tidur, saya harus beresin malam itu sebelum saya tidur. Kenapa? Karena saya takut nanti saya tidur malah marah-marah hatinya, saya mimpi ketemu kuntilanak dicekik mati. Maka masuk neraka. Amin. Beresin. Waktu malam mau tidur tuh beresin. Tuhan lihat hatiku, lihat hidupku. Apa yang tidak beres, bereskan. Sampai saudara, haleluya, baru ada di Victory begini. Malah gak jadi korban nanti saya. Angin sepoi-sepoi ya. Terima kasih Ibu buat pengertiannya. Tepuk tangan buat Victory dong. Tadi saya ini kedinginan saudara, makanya saya pakai sweater, di pesawat masih kedinginan, sampai turun masih kedinginan, ternyata di sini saya jadi sehat. Lalu saudara, pada waktu malam hari jiwa kita harus bersih, jangan ada kepahitan. Oh haleluya. Kan gak seru juga masa saya khotbah begini ya saudara ya. Udah kayak ibu presiden saudara, gak usah matiin aja, gak apa-apa, saya keringetan gak apa-apa. Ini gimana matinya? Oh sudah. Nanti saya bawa pulang tuh ke Jakarta ya. Ya, bagi tisu aja Bu. Saudara, saya berusaha malam hari itu saya tidur dengan jiwa yang bersih. Kenapa? Karena menurut ahli psikologi itu saudara, jiwa kita itu harus tenang pada waktu malam dan Alkitab juga mengiyakan itu. Pada waktu malam di pembaringan, ya aku memeriksa hatiku dan batinku apakah ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu aku berbaring untuk tidur. Sekarang ini yang namanya orang mati itu gak tunggu sakit loh. Bener gak saudara? Coba sebut aja apa coba. Mau olahraga kemarin BCL sekarang jadi janda muda. Cantik. Apakah ada yang menyangka saudara? Menurut kesaksian teman-temannya suaminya, makanannya itu sangat dijaga. Tidak pernah makan gorengan. Kayak kita. Ya, makanannya bersih. Olahraga, kurang apa coba? Tidak ada lemak.
Saudara lihat, benar nggak? Wah, itu tidak ada satupun kayak kita begini, masih ada. Banyak. Ya. Tidur, olahraga, vitamin, semuanya baik. Saya yakin artis begitu nggak mungkin nggak check up. Mereka pasti sangat concern dengan kesehatan. Itu pasti check up. Rutin, gula darahnya berapa, ininya berapa. Rutin, tapi yang namanya ajal. Kalau sudah datang, dia lagi mau dipakai untuk iklan salah satu alat kesehatan jantung loh. Lo bener gak saudara? Tragis gak? Tapi dari situ kita bisa lihat ya. Malam-malam pulang, BCL-nya pulang syuting jam 2 malam, masuk rumah masih sempat ngobrol, bikin Indomie. Ya, tidur bablas. Gak ada yang tahu hidup ini. Bagian kita berjaga-jaga. Gak usah takut mati, amin. Kalau sudah waktunya, mau kemana, bener gak? Makanya orang bingung virus, kalau belum waktunya mati, ndak mati. Gak usah terlalu takut dengan berita-berita, amin. Kalau sudah wayai mati ya mesti, gak usah tunggu kena corona, bener gak? Tidur aja di tempat tidur, wayai mati ya mati. Apa sih lagi yang mau kita takutkan di dunia ini? Makanya saya cuma mau bilang tadi malam itu teman saya, kita kan persekutuan doa. Jadi saya ini pulang dari Israel belum tidur saudara. Saya nyampe itu Sabtu malam, jam 5 pagi subuh hari Minggu saya harus pelayanan ke Bekasi. Bangun jam 5 pagi. Padahal malam itu saya nggak bisa tidur. Karena biasanya di sana kalau tengah malam di sini kan di sana itu kita makan siang. Jadi jam 12 malam suami saya udah ngorok, saya lapar. Jadi saya turun ke bawah, saya makan saudara. Udah gak bisa tidur, bayangkan jam 5 pagi saya harus khotbah di Bekasi. Waktu jam 10 saya ngantuk luar biasa, tapi kan saya harus khotbah. Gak tidur. Lalu balik hari Minggu malam juga tidak mengantuk sampai tengah malam. Lalu kemarin Senin pagi tetap juga pagi saya gak bisa bangun sampai siang ya. Jam 7, jam 6 udah bangun. Tadi malam kami doa sampai jam 11 malam. Dan tadi pagi saya harus bangun jam 5 subuh. Teman saya bilang gini, Bu hati-hati loh. Kenapa? Jaga kesehatan loh. Kenapa? Suaminya BCL itu kecapean. Dia menakuti saya saudara. Saya jawab begini, Bu ya gak apa-apa. Kenapa? Waktu Tuhan masih punya kepentingan dengan hidup kita. Dan hidup kita masih berdampak bagi kerajaan Allah. Tuhan masih kasih kita hidup. Tapi orang kalau hidupnya sudah tidak berdampak bagi kerajaan Allah, cepet-cepet check out. Lo bener nggak? Buat apa lagi hidup? Bagaimana berdampak bagi kerajaan Allah? Bukan cuma kayak saya khotbah kemana-mana, enggak. Bagi suamimu engkau berdampak. Bagi anak-anakmu engkau berdampak. Engkau bisa mengubah sesuatu yang pahit itu menjadi manis bersama Tuhan, amin. Berapa banyak yang mau umur panjang? Yang mau umur panjang saja angkat tangan, yang tidak usah. Yang masih mau umur panjang, hiduplah berdampak bagi kerajaan sorga. Supaya umur panjang, karena Tuhan masih punya kepentingan dengan hidupmu. Tapi orang kalau Tuhan sudah tidak punya kepentingan dengan hidupnya, udah selesai. Amin. Jadi bukan soal makanan, saya kan dulu pernah cerita di sini tuh Oma saudara. Saya ketemu bapak-bapak 104 tahun. Saya tanya Bapak, rahasianya 104 tuh gimana? Dari umur 40 tidak makan nasi, tidak makan karbo, tidak makan yang manis-manis, tidak makan daging, sayur, buah, air putih. Dari umur 40 mencapai 104. Wow, berhasil. Jadi 104 saya tanya, sekarang mau didoakan apa Pak? Pengen mati. Ya. Kenapa pengen mati? Sudah tidak berarti hidup saya, Bu. Jangan bilang begitu. Iya, istri saya sudah mati, anak saya sudah mati, saya tidak mati-mati. Kalau tahu begitu nggak usah diet dari dulu umur 40, benar nggak? Makan aja apa yang mau dimakan. Saya diundang ke salah satu keluarga, Ibu, ulang tahun oma saya, Ibu yang khotbah ya. Omanya Ibu, iya masih ada? Iya, saya datang, saudara, umur 105.
Saya tanya gini, Oma rahasia umur panjangnya apa? Masih sehat dia duduk di kursi. Oma rahasia umur panjangnya apa Oma? Minum Coca-Cola sama es batu. Saya bilang Oma ini udah pikun. Saya panggil cucunya, Bu sini deh, kayaknya Oma pikun. Kenapa? Saya tanya rahasia umur panjangnya apa, dia bilang minum Coca-Cola sama es batu. Cucunya bilang, beneran Bu Debbie? Hah? Itu dari muda kalau makan minumnya Coca-Cola sama es batu. Terus dia ada diet atau jaga makan apa? Enggak, semua dimakan plus Coca-Cola sama es batu. Saya duduk di situ, ada botol Coca-Cola yang gede di tangannya dia. Pegang gelas, dituang terus. Katanya gini, kalau jam 10 pagi kan dia harus minum susu Bu. Itu habis minum susu udah gini, Coca-Cola. Ih ampun loh Oma. Desember yang lalu, saya Natalan lagi di rumahnya diundang lagi khotbah. Oma ulang tahun yang ke-107. Dan masih dengan Coca-Cola di tangannya. Yang satu dari umur 40 diet, jaga makan tembus 104. Ini tidak diet-dietan plus Coca-Cola sama es batu. 107. Terus anak saya bilang, Mami berarti aku boleh minum Coca-Cola. Oma sampai 107, saya bilang sama anak saya, enggak boleh nak. Loh kenapa? Nanti kamu sampai 107 tidak mati-mati. Kata anak saya, Mami itu loh ada aja alasannya. Kamu mau sampai 107 tidak mati-mati? Ada di sini yang mau? Siapa yang mau hidup sampai 100 tahun lebih? Enggak mau kan? Kenapa saudara? Tubuh kita ini kan ada kadaluarsanya kan? Umur 100 tahun cuma duduk terkapar, telinga udah gak denger. Bener gak? Ya udah gak bisa jalan. Makanya saya mau bilang, kalau engkau Tuhan masih punya kepentingan atas hidupmu di dunia ini, dan engkau mau menjadi orang yang berdampak bagi kerajaan Allah selama engkau di dunia ini, umur panjang. Karena Tuhan masih punya rencana. Tapi kalau berdoa jangan minta terlalu panjang-panjang. Nanti rempong saudara. Oma dan Opa itu 104, 107. Saya tanya mau didoakan apa Oma? Pengen pulang ke rumah Bapak. Rempong kan? Saya ketemu orang yang 100 tahun semua tanya mau didoakan apa? Pengen mati. Ya saya kan tidak mungkin berdoa dalam nama Yesus, matilah kau. Enggak bisa kan saudara, karena mati hidup itu di tangan Tuhan. Bagian kita kejar perkenanan Tuhan. Ya, suaminya BCL 40 tahun loh. Baru ulang tahun kan beberapa waktu yang lalu. Singkat sekali umurnya. Saya berdoa kita semua Tuhan biar punya kepentingan dengan hidup kita. Ibu suami saya belum bertobat, berdoa. Saya tadi dengar kesaksian ada seorang ibu, dia cerita 10 tahun Bu saya bergumul buat suami. Itu tidak mudah 10 tahun tapi puji Tuhan sekarang suami saya bertobat, tidak merokok, tidak ini, Tuhan ubahkan, amin. Ada waktu Tuhan mengubah sesuatu yang pahit menjadi manis. Waktu kita mau bayar harga. Amin saudara. Saya kemarin ketemu dengan 2 orang suami istri. Mereka cerita, Bu tadinya kami sudah mau cerai. Lalu saya dengar khotbah ibu. Lalu kami putuskan untuk tidak bercerai, kami putuskan untuk memperbaiki. Puji Tuhan suami saya juga mau memperbaiki. Lalu kami sama-sama memperbaiki, tadinya suaminya selingkuh terus saudara. Istrinya sudah gak tahan, mereka coba memperbaiki. Sampai istrinya itu bilang gini, saya nonton khotbahnya Ibu Debbie yang tentang itu loh Bu. Ada ibu-ibu mau bunuh dogi suaminya. Yang nonton pasti tertawa. Jadi ceritanya ada ibu-ibu di Jakarta telepon saya, Bu Debbie, iya Bu saya mau bunuh doginya suami saya Bu. Kenapa? Mau saya racun. Kenapa dogi mau dibunuh? Ibu tahu nggak suami saya itu lebih perhatian sama doginya daripada saya. Ibu-ibu ini. Dia kalau pulang kerja sore ibu. Tidak pernah masuk rumah temuin saya. Langsung belok kanan ke kandang dogi. Lalu dia bercengkrama dengan dogi itu dan saya gondok melihatnya. Makanya saya mau beracun itu dogi. Saya bilang ibu.
Jangan ibu berdosa kalau meracun Dogi. Daripada ibu kepahitan sama Dogi, ibu bunuh Dogi, mending ibu belajar dari amin ibu-ibu. Hidup ini adalah proses belajar. Dari siapapun kita bisa belajar. Saya bilang gini, coba ibu perhatikan Dogi itu. Kenapa suami ibu senang sama Dogi? Yang pertama nggak cerewet. Ya. Yang kedua, Dogi itu ibu kalau dia pulang ketemu suami ibu, coba ibu intip. Iya bu, dia ciumi suami saya, dia jilat dari atas sampai bawah. Suami saya dipeluk sama Dogi itu, wah seneng dipeluk Dogi itu. Saudara yang punya Dogi benar nggak? Saya punya Dogi saudara, kalau saya pulang dari luar kota itu dia, udah seneng banget. Lalu ibu itu bilang, harus begitu Bu Debbie? Lah ini yang mau cerai itu dia bilang, ibu saya nonton itu khotbah ibu. Lalu saya mau praktekkan. Waktu suami saya pulang ibu saya sambut dia seperti Dogi. Terus, tapi ibu tahu saya sudah bersemangat menyambut suami saya. Suami saya melihat saya dan ngomong gini, kayak anjing gila. Tapi saudara berhasil dipulihkan loh. Amin. Untuk mengubah sesuatu yang pahit menjadi manis, itu diperlukan harga diri ditanggalkan. Kesombongan ditanggalkan. Ngapain sih kita saling beradu tiap hari? Menyombongkan aku yang benar, lu yang salah. Berhenti, udah, bukan zamannya. Kalau kita mau mengubah sesuatu yang pahit menjadi manis, kita mau berdampak bagi kerajaan Allah, ayo kita matikan daging kita, ego kita ini loh. Berhenti. Amin. Makanya ada suami-suami yang bilang, istri saya itu bu ikut persekutuan sih, tapi pulang ibu tahu sok pinter mengkhotbahi saya. Ibu-ibu kita nggak bisa mengkhotbahi suami. Amin. Karena suami itu, laki-laki itu, biarlah nggak apa-apa ada beberapa laki-laki di sini. Laki-laki itu nggak suka diajari, digurui, dinasehatin itu nggak mau. Makanya Alkitab bilang istri, kalau ada suamimu yang belum bertobat, menangkanlah dia tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Supaya suamimu yang belum bertobat itu melihat betapa suci dan salehnya istrinya itu, lalu dia mau percaya kepada Tuhan. Jadi dilarang buat ibu-ibu, itu bu istri saya ikut pede bu, memang rajin pergi ke gereja, persekutuan doa, tapi pulang bu, udah kayak nabi. Saya bikin apa? Salah dikotbahin semua. Kamu itu baca firman, makanya tuh bertobat. Lu tuh gak mau bertobat. Model istri kayak begini bagaimana suami mau bertobat? Amin. Hello ibu-ibu. Makanya firman itu jangan cuma dimasukin otak. Lalu kita punya pengetahuan banyak, kita merasa arogan. Sehebat apapun kita tanggalkan egomu. Supaya engkau bisa mengubah yang pahit menjadi manis. Saya kan pernah bersaksi di sini. Saya tuh datang dari latar belakang keluarga. Papi saya itu kepala kantor tapi dia melayani keluarga. Jadi kadang mami saya itu nggak masak, papi saya masak turun ke dapur. Kadang mami saya lagi nonton TV dia bikinin kopi. Itu saya lihat dengan mata saya. Saya menikah dengan suami orang Solo. Itu suami saya di rumah saudara kayak papahnya itu kayak raja. Dilayani sama maknya. Jadi papanya itu tinggal sego gitu ya. Maknya datang, nggih, bawa nasi. Dia tinggal teriak, wedang. Lalu maknya datang, nggih, bawa wedang. Lah waktu kami menikah, kami datang dari dua budaya yang berbeda. Di benak saya suami itu juga harus bisa melayani istri. Kayak papi saya. Di benak suami saya, istri itu sepenuhnya menghamba kepada suami. Lalu kami menikah. Hancur enggak? Apalagi suami saya Solo, saya Sulawesi.
Itu semakin memperparah keadaan rumah tangga kami. Ketemunya di gereja. Saya pikir ketemu orang di gereja sama-sama hamba Tuhan. Malaikat. Pasti kalau berantem, shalom. Lalu dia balas haleluya. Ternyata kagak. Lalu waktu kami menikah, waktu belum ada anak, masih bulan madu, saya suka cita saudara. Bikinin suami saya kopi. Dia kopi, nggih, saya bawa. I love you, I need you, I want you. Mulai berjalan pernikahan, akhirnya saya hamil. Waktu kita hamil, perempuan tuh bermasalah dengan dirinya sendiri. Hormon berubah semua, benar enggak? Ya, jangan harap kita diperhatikan suami kita, perasaan kita jadi sensitif. Jadi perempuan itu dipimpin perasaan, laki-laki dipimpin logika. Makanya ibu-ibu enggak usah mimpi suamimu mengerti perasaanmu. Ya. Kalau berantem lalu kita bilang, kamu itu tidak mengerti perasaan saya. Suamimu bilang, kita pikir saja pakai logika. Jadi tidak bakal ketemu. Karena laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Lalu saudara saya akhirnya mulai hamil, mulai berat juga saya. Enggak pakai pembantu, hamil anak pertama, kedua, suami saya masih seperti raja. Kopi. Lama-lama saudara, mulai mata air pahit keluar. Ya, bulan madu sudah habis. Madunya menipis, lama-lama entek. Waktu madunya entek, yang tersisa tinggal lebahnya. Bener enggak? Ya, dan racunnya saudara. Suami saya teriak, kopi, punya tangan kaki dua sama kan, pergi ke dapur bikin sendiri. Udah kayak bos saja. Kaget dia saudara. Ya, kenapa istri saya jadi begini? Sana berangkat di dapur, kamu itu tahu nggak papi saya itu suami terbaik. Bu, keluar semua memori saya. Dia kepala kantor tapi pulang, dia turun ke dapur. Kadang mami saya dibikinin kopi. Kata suami saya, emak saya itu istri ideal. Ya, saya bilang kenapa? Layani bapakku koyo rojo. Pokoknya ngomong apa ndak pernah bersungut, mulutnya nggak pernah dibuka, cuma engge. Wah, jengkel nggak saya saudara? Dibandingkan sama emaknya, dia juga jengkel saya bandingkan sama papi saya. Lalu kita saling menyakiti kan, karena egonya dua-dua muncul. Lalu saya udah jengkel, saya bilang, ya udah kalau gitu kita nikahkan aja papiku sama makmu. Biar rumah tangga mereka jadi rumah tangga yang bahagia. Apakah seperti itu? Lalu tiap hari yang ada hanya kemarahan. Rumah tangga berubah jadi mata air yang pahit. Sampai satu kali saudara, kami saling menyakiti terus. Kenapa? Ego dua-dua yang muncul. Sampai satu kali saya dapat ayat firman Tuhan yang berkata, lakukanlah segala sesuatu. Baik itu dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Berat enggak? Berat. Tapi itu bukan pilihan, harus kita lakukan. Kenapa kita harus melakukan firman? Bukan untuk Tuhan, untuk kebahagiaan hidup kita ini loh. Karena banyak manusia tidak berbahagia, cuma satu, karena tidak mau melakukan firman. Kalau kita mau melakukan firman, maka saya mulai baca ayat itu, yes Tuhan. Ibu-ibu yang bekerja di rumah, memang pekerjaan ibu rumah tangga itu berat. Tapi coba engkau mulai merubah, lakukan untuk Tuhan. Engkau bahagia, suamimu bahagia, anak-anakmu bahagia, rumah tanggamu bahagia. Makanya ada pepatah berkata, istri itu penolong. Kalau mau bikin hancur sebuah rumah tangga, iblis serang istrinya. Waktu istrinya diserang, rumah tangga itu kacau semuanya. Tapi waktu istri kuat, maka rumah tangga kita juga menjadi rumah tangga yang kuat. Saya mulai melakukan dengan sukacita. Ya, suami saya teriak, kopi, gondok saudara. Tapi saya ke dapur.
Saya kasih kopi, saya kasih krim, saya bilang untuk Tuhan. Benar, untuk Tuhan. Kenapa? Kalau untuk suami, kasih sianida dikit. Kenapa ada orang bikin kopi dikasih sianida? Karena ada hati yang pahit. Karena ada hati yang terluka. Tapi ketika engkau mau mengubah itu menjadi manis, ya, harus ada harga yang dibayar. Bangsa Israel bersungut-sungut, mereka berteriak kepada Musa. Coba kita lihat ayat yang berikutnya, ayat yang ke-23 tadi, Keluaran 15. Maka Tuhan berseru kepada Musa. Baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Ayat 24 berkata apa di sana? 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ayat 25, kita baca sama-sama. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Saya yakin mungkin ini pikiran saya dan tidak ada di Alkitab. Ya, sekali lagi tidak ada di Alkitab. Tapi kemarin waktu saya berdiri di depan sumur Mara itu, tiba-tiba terbersit, sebenarnya air itu tidak pahit. Tapi ketika bangsa Israel mendekat, Tuhan sengaja membuat air itu pahit. Kenapa? Di sanalah Tuhan menguji mereka. Saudara, iman percaya kepada Kristus, kekristenan itu berbicara tentang proses di mana kita ini dilatih dalam hidup kita. Amin. Enggak ada orang Kristen mau enak-enak aja. Enggak ada. Justru kalau hari ini saudara lagi tidak punya masalah, saya doakan supaya ada. Kenapa saudara? Ya, yang pahit itu baik bagi jiwa kita. Obat itu enggak ada yang manis. Ya, dan memang enggak enak, tapi yang namanya pahit itu membawa kesembuhan, menyembuhkan. Coba kita lihat Yesaya saudara, kita lihat kitab Yesaya. Bapak, ampuni Tuhan. Ya, Yesaya kita lihat 38 ayat 17. Yesaya 38 ayat 17. Kita baca sama-sama saudara, apa Alkitab katakan tentang sesuatu yang pahit itu? Yesaya 38 ayat yang ke-17, kalau sudah ada kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melepaskan dan melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Di sini dikatakan saudara, sesungguhnya penderitaan yang pahit itu menyelamatkan jiwa kita. Tuhan itu mengizinkan saya itu berdiri di depan sumur itu kemarin di sana. Saya pikir ya gak mungkin ya ada sumur orang gali terus airnya tuh pahit. Itu karena bangsa Israel mau lewat udah 3 hari gak dapat air. Tuhan mau mencobai. Di ayatnya dikatakan disitulah Tuhan memberikan ketetapan dan peraturan. Lalu Tuhan mencobai bangsa Israel. Makanya ada ibu-ibu yang telepon saya gini, Bu, saya kepahitan sama mertua sama ipar saya. Kenapa? Kelakuannya sama saya, Bu. Saya tuh gak tahu saya salah apa. Saya udah baik, tetap mereka tuh jahat sama saya. Saya bilang puji Tuhan. Dia bilang, kenapa ibu bilang puji Tuhan? Ibu itu sedang dilatih oleh Tuhan menjadi seorang prajurit. Sampai kapan, Bu? Sampai ibu merasa yang pahit itu manis. Sampai ibu waktu disakiti mertua dan ipar ibu sudah bisa tersenyum dan tidak merasa sakit hati lagi. Jangan mengharap keadaan berubah untuk kita. Engkaulah yang harus berubah terhadap keadaan. Amin. Walaupun suamimu belum berubah, tetap bersyukur Tuhan, terima kasih. Itulah perbedaan kita dengan orang dunia.
Alkitab berkata Tuhan izinkan. Kenapa? Yang pahit itu baik bagi jiwa kita, mendatangkan keselamatan bagi jiwa kita. Makanya jadi Kristen itu jangan cuma berharap yang manis-manis. Saya tuh bersyukur saudara, tidak henti-hentinya saya mengulang semua kesaksian hidup yang pernah saya alami bersama dengan Tuhan. Orang lain berkata ikut Yesus itu enak. Tapi bagi saya, ketika saya menerima Yesus itu sebuah penderitaan besar dalam hidup saya. Kenapa? Saya kehilangan keluarga saya. Saya mau dibunuh sama orang tua saya. Saya diusir dari rumah saya, tidak boleh bawa ijazah apapun. Dan saya keluar, saya memulai hidup di mana hidup saya itu ada di garis rata-rata, di bawah garis rata-rata. Saya hidup tanpa uang 1 sen pun. Dan tanpa ada satu orang pun yang bisa saya jadikan tempat sandaran di hidup saya. Dan itu hidup yang sangat pahit. Tapi kenapa saya bersyukur saudara? Itu yang membuat iman saya hari ini menjadi seperti ini. Saya menjadi orang yang tidak mudah menyerah. Saya bisa tersenyum di dalam kepahitan. Kenapa? Karena yang lebih buruk sudah pernah saya alami. Makanya kalau cuma difitnah, kalau cuma ditendang orang, kalau cuma direndahkan orang, itu bukan masalah lagi bagi saya. Kenapa? Saya pernah mengalami sesuatu yang bahkan saya hampir kehilangan nyawa. Kenapa Rasul Paulus bilang? Karena nama Yesus setiap hari kami berada dalam bahaya maut. Kami dibunuh, kami dipenjara, kami di ini. Setiap hari Rasul Paulus berkata, itulah kekristenan yang sesungguhnya. Jangan dengar iklan-iklan tentang kekristenan, amin. Ikut Yesus enak, naik motor jadi naik mobil. Yang naik Avanza jadi naik Innova. Yang naik Innova ganti Alphard. Yang naik Alphard ganti motor lagi. Kena kutuk soalnya. Jangan saudara, ikut Yesus bicara tentang bayar harga. Kenapa? Saya mau sampaikan bagi saudara. Upah di dalam kekekalan yang akan engkau terima itu jauh lebih besar. Kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita itu nilainya jauh lebih besar daripada penderitaan ringan yang kita hadapi di dunia ini. Kenapa? Dunia ini gak ada apa-apanya. Saudara, engkau sedang dipersiapkan memasuki sebuah tanah perjanjian di dalam kekekalan. Hidup di dunia ini bukan segala-galanya. Ini bukan selama-lamanya. Di sini kita cuma perantau. Alkitab berkata hidup manusia di dunia cuma 70 tahun. Kalau kuat. Banyak yang tidak sampai. Dan kalau mencapai 70 tahun lebih, kebanggaannya sakit penyakit. Benar nggak? Saudara ketemu orang usia 30 yang dibanggakan karir. Wah puji Tuhan, iya sekarang saya jadi manajer loh di satu perusahaan. Iya gajimu berapa? Wah cuman 30-40 juta sih. Nanti ketemu umur 40 yang diceritain apa? Puji Tuhan udah dapat jodoh. Ya. Udah menikah sekarang saya udah punya anak, ya. Suami saya ini. Ya. Nanti kalau mencapai 40 lebih yang dibanggakan apa? Puji Tuhan udah punya rumah. Punya kos-kosan 100 pintu, pintunya toh. Ya. Udah punya mobil yang dibanggakan itu. Ntar kalau masuk umur 70, kalau ketemu yang dibanggakan apa? Gimana kabarnya Oma? Puji Tuhan, iki lo boyokku ki. Aduh tiap hari pugele rasane. Bener gak saudara? Kalau ketemu yang dibanggakan apa? Iki lo aduh lututku iki lo sakit. Itu tidak bisa dihindari karena memang seperti itu. Alkitab udah bilang orang mencapai 70 tahun kebanggaannya sakit. Apalagi kalau hidupnya ditambah dengan banyak kepahitan. Hati yang gembira obat yang manjur. Semangat yang patah bikin osteoporosis. Kata Alkitab, mengeringkan tulang. Biar mau minum anlin 1 truk. Kalau ada kepahitan, kekecewaan yang engkau simpan dalam hatimu, maka osteoporosis. Hello, bertobat. Hidup ini yang manis-manis saja saudara. Kalau perlu kita ada di tempat yang pahit, kita rubah tempat itu menjadi manis.
Musa berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Seringkali mujizat terjadi tanpa kita duga. Cuma dari sepotong kayu. Kenapa Tuhan mengizinkan itu menjadi pahit lalu menjadi manis? Supaya bangsa Israel melihat dengan mata mereka bahwa mereka punya Tuhan yang hidup yang sanggup melakukan mujizat. Itu tujuan Tuhan, tapi dasar memang bangsa ini keras kepala. Ya, lalu Musa melemparkan kayu itu ke dalam sumur itu, Alkitab berkata berubah air itu menjadi manis. Yang tadinya mereka minum pahit jadi es teh. Wow, di padang gurun. Kenapa jadi manis? Karena di padang gurun itu kita butuh gula, saudara. Kalau cuma duduk-duduk di rumah jangan terlalu banyak makan gula. Nanti jadi diabetes. Itu saya kalau di Israel sana itu kadang nggak nafsu makan, tapi saya selalu ambil kurma. Kurmanya di sana itu kan kurma yang masih mentah dari pohon dipetik. Manis rasanya. Kalau saya udah pusing, mual, capek, makan saudara. 2 biji aja. Langsung cespleng loh. Ya, ada gula yang masuk. Tuhan itu hadir membawa mujizat dalam hidup kita supaya kita ini bergairah dalam pengiringan kita sama Tuhan. Jangan cuma bergairah waktu dapat mujizat, dapat uang, dapat ini. Waktu nggak ada duit, engkau masih bisa bersyukur nggak? Itu engkau mengubah yang pahit menjadi manis. Amin. Suamimu melihat, ayo saudara, kebahagiaan itu tidak jauh, dia berada sangat dekat di dalam hati kita. Waktu engkau memutuskan untuk aku melakukan firman. Kita baca ayat yang terakhir saudara. Kembali ke Keluaran 15 tadi. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan apa? Keluaran 15. Alkitab berkata, ya, Keluaran pasal 15. Ayat yang ke-26 kalau enggak salah tadi ya, kita sudah sampai di ayat yang ke-26. Multimedia, ya. Ayat 27. Engkau membawa mereka dan kau apa? Enggak, Keluaran pasal 15 ya, ayat yang ke-27. Jika kamu sungguh-sungguh, firman Tuhan di situ ketika Tuhan sudah membuat mujizat, baca sama-sama 1, 2, 3. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Saudara, cuma satu Tuhan bilang, lalu di situ Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan bagi bangsa Israel. Ayo saudara, hidup kita berbahagia waktu kita mau menjadi pelaku firman. Tidak ada yang lain. Biar orang mau kasih nasihat apa, saudara tolong kembali kepada firman Tuhan. Ada orang-orang yang datang konseling sama iparnya atau sama suami saya tuh gini-gini. Lagian lu bodoh banget, ngapain lu layani suami kayak begitu? Kalau saya mah saya racun. Jangan didengar nasihat orang fasik. Saudara harus pegang firman Tuhan. Apa yang Alkitab ngomong itu aja yang kita buat. Maka Alkitab bilang, Tuhan bilang dia meluputkan hidup kita. Tapi kebanyakan orang Kristen tuh gak mau tunduk sama firman. Saya sudah gak tahan sama suami saya, Bu, saya mau bercerai. Kayaknya itu yang terbaik. Kalau engkau menceraikan suamimu, siapa yang akan berdoa buat dia? Amin ibu-ibu. Hari-hari ini banyak yang konseling sama saya. Bu, saya udah pisah rumah, saya tinggalkan suami saya sudah tidak tahan dengan perbuatannya. Sekarang keluarga saya suruh saya menikah lagi. Alah bu. Ya, kamu pikir kamu akan berbahagia? Kutuk itu akan mengikuti engkau. Hidup ini bahagia kalau kita tuh mau melakukan firman. Kenapa banyak terjadi kekacauan? Karena orang Kristen gak sabar melakukan firman. Ya, nikah udah salah, tidak mau lagi bayar harga, maka engkau menghasilkan keturunan-keturunan yang akan binasa saudara. Kenapa kita harus bertahan dalam kebenaran firman Tuhan? Alkitab berkata ada upah yang menanti orang-orang yang terus mau setia melakukan firman-Nya. Tidak mudah, berjuang. Tadi ada ibu-ibu yang bersaksi 10 tahun berjuang bagi suaminya. Jangan gini, 10 tahun kalau saya menikah sama laki-laki lain, mungkin sudah bahagia. Pret.
Nggak usah berpikir begitu ya. Ayo kita jalani apa yang ada di depan. Banyak sekarang yang konseling, Bu, saya sudah tinggalkan suami saya. Lalu sekarang keluarga saya itu mau jodoh-jodohin saya. Dalam hati saya memang lu mau kayak begitu. Nah, apa Bu yang harus saya lakukan? Tidak boleh menikah dulu. Berdoa bagi suamimu supaya dia bertobat. Masa harus begitu? Begitu harus begitu. Doakan suami anak-anakmu supaya mereka kembali kepada jalannya Tuhan. Karena kita tidak akan pernah berbahagia waktu kita lari dari ketetapan Tuhan. Kemarin ada seorang ibu saudara. Aduh di Jakarta itu saudara banyak persoalan-persoalan tuh yang saya mau salahin setan juga, tidak semua salahnya setan. Nanti setan bilang lagi, aku lagi yang salah loh. Padahal itu dagingmu loh. Karena daging kita ini tidak ada hubungannya sama setan, ini daging. Galatia 5:19-21 berkata apa? Keinginan daging telah nyata, percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat itu daging, itu bukan setan. Jadi kalau ada orang yang selingkuh jangan salahkan, enak aja. Ya gara-gara setan Bu, setan bilang enak di lu sial di gua. Ya, jadi ibu itu cerita sama saya, Bu Debbie, saya menikah sama suami saya. Ya, hampir 20 tahunan kami menikah. Tapi selama menikah saya itu suami saya kasar. Ya, suami saya kasar, dia tidak pernah mau melayani saya, dia nggak pernah kasih saya uang Bu, dia berubah Bu. Bahkan maaf Bu ya, untuk belai saya pun nggak pernah. Kasihan, memang banyak ibu-ibu jablay. Jarang dibelai. Jadi tolong bapak-bapak yang ada di sini saja, bapak-bapak, setidaknya engkau masih punya istri, belailah istrimu, amin. Supaya dia tidak jablay. Karena kalau istri jablay bahaya, ketemu belayan di luar bisa langsung klepek-klepek. Lalu dia bilang, karena saya mengalami banyak kepahitan dengan suami saya, tidak pernah dibelai, tidak pernah gini, dia terus menyakiti saya Bu. Akhirnya saya jatuh dengan teman kerja saya, cuma gara-gara satu belayan. Lalu klepek-klepek, karena memang jarang dibelai. Yang lebih mengagetkan saya lagi waktu dia bilang, ibu tahu selingkuhan saya yang teman kerja saya itu siapa? Ditunjukkan fotonya kepada saya. Seorang wanita cantik. Bu, dia janda. Lesbi. Ini dunia memang sudah mau kiamat. Ngeri enggak saudara? Ya. Kami jadi pasangan lesbi tidak tanggung-tanggung. 7 tahun. Angka kesempurnaan. Ya, saya dengar khotbahnya ibu di YouTube. Saya merasa saya harus terbuka sama ibu tentang dosa ini. Saya bilang ibu bertobat. Lalu suami gak curiga? Enggak Bu, bagaimana dia curiga? Orang kita sama-sama perempuan. Jadi kalau pergi keluar kota nginap bareng. Sekarang ini ngeri saudara, ngeri. Dosa itu bekerja luar biasa, makanya kita juga suami istri jaga dalam rumah tangga kita ya. Kalau sudah begini saudara, bagaimana anaknya gak kena kutuk? Ibu hidup dalam kenajisan, ya ayahnya hidup dalam kenajisan. Siapa yang akan membela rumah tangga dan keluarga itu di hadapan Tuhan? Saya bilang ibu, saya yakin ibu itu tidak berbahagia ya. Iya Bu, siapa yang berbahagia? Hidup di dalam dosa. Lebih bahagia suami ibu itu tidak membahagiakan ibu, tapi ibu melakukan firman itu lebih bahagia. Waktu kita tunduk kepada ketetapan Tuhan, semua bisa berubah menjadi manis. Tapi ketika ibu suami sudah tidak membahagiakan ibu, lalu ibu memilih untuk tinggal dalam dosa, itu lebih tidak bahagia lagi. Masih untung Tuhan gak cabut nyawanya loh. Dan itu untuk yang kedua kali dia berselingkuh dengan perempuan. Di Jakarta itu saudara, di Jakarta di sini enggak ada. Karena belum ada yang ngaku. Bapak istri konseling ibu, suami saya selingkuh sama siapa? Sama temennya siapa? Bambang. Memang udah mau kiamat memang ya.
Makanya saya mau bilang Bapak Ibu yang terkasih di sini, berdoa buat anak-anakmu, berdoa buat keturunanmu. Hari-hari ini kita menjadi orang yang membawa sesuatu yang manis dalam rumah tangga kita, yaitu kerajaan Allah. Kita mau bilang kami mau berdiri menjadi orang yang membawa kerajaan Allah dalam rumah tangga kami. Berperang saudara, berperang. Gagalkan rancangan setan atas anak-anakmu, gagalkan rancangan iblis atas rumah tanggamu, gagalkan. Apalagi sebagai seorang istri kita dipilih. Alkitab firman Tuhan ini bilang, kalau engkau sungguh-sungguh melakukan semua ketetapanku. Tuhan itu membawa bangsa Israel, membuat mereka, mengizinkan mereka mengalami semua tekanan di padang gurun. Cuma satu, supaya mereka belajar taat sama Tuhan. Jangan mau berputar-putar puluhan tahun dalam hidup kita dengan persoalan-persoalan yang dicari-cari. Waktu engkau punya pilihan hati teguh menjadi pelaku firman, engkau berbahagia dalam hidupmu. Saudara tahu, untuk sebuah roket itu dikirim ke luar angkasa, dia harus mengeluarkan segenap kekuatan dan tenaga powernya ketika dia harus melewati atmosfer bumi. Tapi ketika dia sudah tembus melalui atmosfer bumi, dia sudah keluar di luar angkasa, dia tidak membutuhkan power lagi. Dia tinggal mengorbit dan tanpa power dia melakukan semua tugas. Orang-orang bilang sekarang sama saya, Bu, kelihatan banget ibu itu kok sekarang bahagia banget. Kenapa, Bu? Saya sudah berpindah ke dimensinya Tuhan. Karena saya dari dulu mau bilang, Tuhan aku mau taat. Uji aku. Apapun yang engkau mau dari hidupku, uji aku. Dan engkau melihat, aku akan taat kepada firman-Mu. Kenapa? Karena aku percaya tidak ada hal lain yang bisa membuatku jiwaku berbahagia selain aku taat kepada perintah dan ketetapan-Mu. Kalau Tuhan suruh mengampuni, ampuni. Hari ini engkau disakiti, malam doa, Tuhan aku lepaskan pengampunan bagi dia dalam nama Yesus, beres. Saya mau bilang buat saudara, tidak ada dokter hebat yang bisa menyembuhkan engkau. Tidak ada pendeta sakti yang bisa mendoakan engkau. Engkau harus menjadi dokter bagi dirimu sendiri bersama dengan Tuhan. Amin. Karena engkau memilih melakukan dan taat kepada firman Tuhan. Cuma itu. Ada orang yang telepon, Ibu doakan saya mau lepaskan kepahitan, Bu. Tidak bisa saya doakan kau. Masa gak bisa Ibu tumpang tangan? Saya tumpang kaki juga tidak bisa. Apa yang harus saya lakukan? Berdoa kepada Tuhan dirimu sendiri dan berkata, aku mau Tuhan. Aku mau bilang pada diriku dan jiwaku, hai jiwaku tunduk kepada firman Tuhan. Lawan egomu, lawan ambisimu, lawan kedaginganmu saudara. Ingat, tidak ada dokter hebat yang bisa menyembuhkan. Tidak ada pendeta hebat yang bisa mendoakan engkau pelepasan selain dirimu sendiri dengan Tuhan. Waktu engkau punya ketetapan hati, Tuhan aku mengubah yang pahit menjadi sesuatu yang manis. Aku mau taat pada firman-Mu. Yuk kita bangkit berdiri. Tuhan, kami tahu tidak ada pilihan bagi kami hari-hari ini selain taat kepada Engkau, taat kepada firman-Mu. Kami tahu tidak ada pilihan bagi kami melakukan sesuatu yang lain selain hidup dalam kebenaran dan kekudusan-Mu Bapa. Hari ini mungkin rumah tangga kami sedang ada di dalam sesuatu yang pahit. Anak-anak kami mungkin sedang mengalami sesuatu yang pahit. Tapi kami percaya bersama Tuhan kami bisa mengubah semua yang pahit itu menjadi manis. Karena Tuhan Engkau berkehendak atas hidup kami. Uji kami Tuhan. Lihat hati kami hanya mau tertuju kepada Engkau. Karena kami tahu hidup kami di dunia ini singkat. Tidak ada waktu lagi kami bermain-main dengan panggilan kami. Kami harus belajar setia kepada Engkau. Kami mau Tuhan, sungguh-sungguh Bapa. Mari angkat tanganmu saudara. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Angkat tanganmu pada Tuhan, katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku.
kuasa sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Bapa, kami tahu ketika kami taat melakukan firman-Mu, Engkau menyertai kami dengan perkenanan-Mu Bapa. Engkau melihat setiap hal pahit yang sedang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Kami percaya seperti apa yang Engkau lakukan kepada bangsa Israel. Engkau mengubah sesuatu yang pahit menjadi manis. Kami tahu Engkau sanggup juga lakukan itu dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kami berdoa, jadikan kami menjadi orang-orang yang mengubah yang pahit menjadi manis. Karena kuasa Tuhan ada dalam hidup kami. Tuhan, jadikan kami orang-orang yang berdampak bagi kerajaan Allah di hari-hari terakhir ini. Kami mau mulai dari rumah tangga kami. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, biar kami menjadi wanita yang berbuah manis di tengah rumah tangga kami. Jagai perkataan kami Tuhan, supaya yang keluar dari perkataan kami hanya perkataan yang manis, firman Tuhan dan janji-janji-Mu. Tidak ada perkataan yang buruk yang keluar dari mulut kami. Perkataan kutuk, perkataan yang sia-sia, kami patahkan di dalam nama Yesus. Bahkan mungkin kalau kami pernah mengucapkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hari ini kami cabut di dalam nama Yesus. Dari tempat ini kami lepaskan berkat bagi anak-anak kami Tuhan. Kami lepaskan berkat bagi suami, bagi rumah tangga kami, bagi keturunan kami. Jadikan mereka menjadi keturunan ilahi di dalam Engkau. Kami sedang berperang hari-hari ini melawan dunia ini Bapa. Kami sedang berperang melawan tipu daya iblis, melawan kedagingan kami Tuhan. Bawa kami seperti bangsa Israel, terus proses hidup kami menuju kesempurnaan-Mu ya Bapa. Hamba berdoa Tuhan, berikan kekuatan bagi mereka yang sedang mengalami ujian, yang sedang mengalami sesuatu yang pahit itu Tuhan. Sampai tiba waktunya Engkau mengubah itu menjadi manis Bapa. Hidupku mengalir